Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita aktivitas di rumah saja, karena di samping lagi banyak virus yang di luar sana, kita menaati peraturan pemerintah, yaitu banyak aktivitas di rumah. Dan di samping itu kita juga tanggal merah libur. Itu ada Adi Nada, itu ada Ade Ibun, Ade Ibun lagi racik-racik mau masak sayur. Oke, karena di sini pencahayaannya kurang bagus, ini di ruang menerima tamu ceritanya. Kita akan pergi keluar ke teras depan. Oke, gitu terus ya. Dek lagi ngapain, Dek? Dek lagi ngapain? Lagi nonton TV? Dadah. Ikut gak? Ini kita mau keluar. Nah, itu kolamnya jernih ya. Nah, kolamnya jernih. Jarang dikuras, tapi masih jernih. Oke, kita lihat kolam. Nah, kita lihat kolamnya. Kita duduk di sini ya, sambil lihat ikan. Nah, jadi kolam ini nggak pernah dikuras ya, jarang sekali dikuras. Itu ada filternya, ada 3, 1, 2, 3. Jadi airnya ngalir dari sini. Nih ngalir, disedot dari kotak yang paling kanan. Nah itu, disedot dari kotak yang paling kanan. Yang paling kiri itu ada lubangnya dari kolam. Itu yang paling kiri itu ada lubang dari kolam. Masuk ke sana. Terus ada pembuangan juga di sana. Ini detailnya. Nah, ini jadi dari kolam ini masuk ke sana. Terus di sini kosong, nggak ada apa-apanya. Terus lubangnya di sini di atas, nah di bawah ini ada busa. Nah ini ada busanya ini ada busa. Nah setelah di sini ada bolongannya bawah. Nah pas di sini nih udah bening. Terus disedot pakai colokan, pakai pompa, dicolok sini. Nih. Terus ini pipanya mengalir ke sini, dibuang ke sini, dibuang ke situ. Jadi sirkulasinya mengakibatkan ikannya juga jadi sehat-sehat, terus juga jernih sepanjang masa. Ini jujur kolam udah setengah tahun ini nggak pernah dikuras, tapi tetap bening, tetap jernih. Tapi makanannya kalau bisa jangan pakai sentrot ya, makanya makanannya pakai kayak gini. Ini makanan ikannya. Ini makanan akuarium, tapi ini kita pakai buat makanin kolam. Karena apa? Ini pakannya dibikin khusus, tidak gampang bikin keruh yo. Itu ceritanya. Terus di sampingnya kita kasih tanaman yang sama supaya seragam aja sih. Kita coba kasih umpan ya, kasih makanan sentratnya. Bagaimana reaksi ikannya? Kayaknya mantap ya. Lahap-lahap makannya. Ini memang sengaja, jadi kita bikin kolam untuk ikan ini tidak untuk dikonsumsi ya, jadi kita ngasih umpannya, ngasih makannya dikit-dikit aja biar
nggak cepet gede, supaya tetap jernih, karena kan ini kan ikan nila, ikan mas. Pupnya itu meler-meler panjang, ini kalau kebanyakan makan dia kebanyakan meler-meler gitu, nanti filternya cepet kotor gitu. Pokoknya tipnya kalau bikin kolam ini kasih 3 filter ya. Filter pertama ini untuk nyaring lumpur ya, jadi lumpurnya itu tersaring di bawah. Halo Mas Dika. Nah itu sobat YouTuber juga, tapi dulu senani Pak gak boleh dolanan YouTube. Jadi lumpur-lumpur itu masuk ke sisa-sisa telek-telek dari apa itu namanya, ikan, itu masuknya ke lubang yang pertama sana tuh. Nah lubang yang kedua ini filternya di tengah ya, nanti tak kasih skemanya. Jadi jatuh ke sana, terus di sana ada filter, terus yang lubang yang paling kanan itu udah bersih, udah jernih. Itu ceritanya. Itulah, ini kursi. Kalau pagi biasanya main badminton di sini. Kadang sama istri saya main badminton. Nah, habis main badminton duduk di sini berjemur sambil balesin komen. Wah, duduk di sini sambil diri ya berpanas-panasan ya. Supaya lebih sehat lagi ya. Ora kering-kering terus. Dulu itu ceritanya saya itu di Jakarta 12 tahun ceritanya. Di Jakarta itu 12 tahun ikut PT Mitra Konstruksi Engineering. Nah, di sana saya ngerjain proyek-proyek Bank Bukopin, proyek-proyek Bank Mandiri, proyek-proyek Bank BRI, proyek-proyek Mandiri Syariah seperti itu. BNI nggak pernah, BCA nggak pernah. Pokoknya perbankan, tapi bagian listrik, bagian sound system, bagian instalasi data, instalasi telepon, instalasi UPS, nah, panel-panel listrik seperti itu. Saya ikut PT Mitra Konstruksi Engineering yang digawangi oleh Pak sini dah Panas, yang itu anak saya masuk ya. Ada yang digawangi oleh Pak Teguh, Pak Alek, sama satu lagi Pak Iwan. Nah, saya pertama kali dikenalkan sama mereka itu saya ikut Pak Iwan dulu. Nah dari situ saya sempat pindah ke PT Indo Pro 5, ikut namanya 5 itu Pak Yopi, Pak Ovi, terus Pak Sigit Mardiagi, terus yang satunya lagi Bu Seli, sama satu laginya istrinya Pak Yopi, saya lupa itu siapa itu, Bruni ya. Terima kasih semuanya sudah ngasih ilmu kepada saya, kasih pengalaman kepada saya tentang Bu Santi. Kamu makan apa, Dek? Makan apa? Makan roti ya? Oreo. Mantap. Sele Oreo ya. Terima kasih sudah memberikan pengalaman, memberikan ilmu kepada saya. Ceritanya lucu lur. Jadi saya itu ceritanya awalnya itu saya itu SD itu pesantren di Salatiga. SMP itu sekolahnya saya ikut mbah di Muhammadiyah. Jadi saya pulangnya ikut mbah, ngerawat kambing, ngangon dan lain-lain. Terus SMA-nya saya ikut orang tua, sekolahnya di Alia Al Azhar Kacangan Andong Boyolali. Terus saya habis itu ikut sound, jadi operator sound punya Mas Widodo 1 tahun. Terus habis itu punya Mbak Yatini 1 tahun.
Nah, 3 tahun. Jadi 4 tahun. Nah, yang 1 tahun ini ikut siapa-siapa ya. Jadi kayak operator panggilan kayak gitu. Yang satu, jadi totalnya 5 tahun. Setelah itu sambil kuliah PGSD D2. Jadi saya sebenarnya calon guru waktu itu. Dan teman saya satu angkatan itu 90% jadi PNS, tapi saya tidak sama sekali karena setelah saya ujian wisuda saya langsung ke Jakarta kerja bangunan. Saya diajak teman saya namanya Kasper, pas banjir tahun 2002, banjir besar Jakarta, saya ke Jakarta terus ikut teman namanya Kasper, itu kerja jadi kuli bangunan selama 2 bulan kalau nggak salah. Saya main ke tempat saudara saya di Pondok Bambu. Nah, di situ ketemu sama saudara saya lagi, namanya Mas Yudi. Nah, disitulah saya ketemu sama namanya Pak Iwan, karena di depan rumahnya itu ada plang dicari pembantu rumah tangga lah. Kebetulan saudara saya namanya Lek Ninem, itu saudara ibu saya, itu nyari pekerjaan di Jakarta. Nah, saya tawarkan ke Pak Iwan itu yang ada pelangnya pembantu itu, mencari pembantu. Setelah saya tawarkan ke sana, ternyata saya ditanya, "Lah kamu kerja di mana, Mas?" Saya ikut di proyek, Pak, di proyek mana? Di Kelapa Gading. Ini lagi banjir jadi lagi libur. Habis itu ya udah, daripada bingung-bingung, kamu aja yang di sini gitu. Oh ya, ternyata saya di situ mau dan ikut bantuin Pak Iwan itu dari saya kerja di rumah itu ya apa aja saya kerjakan gitu. Tapi di situ adalah Pak Iwan itu kerja sebagai salah satu pemilik perusahaan Mitra Konstruksi Engineering itu. Akhirnya saya lama di situ, saya diajak ke proyek. Nah, ke proyek, dari proyek itu mulai saya maju, saya ikut ke Kalimantan, saya proyek luar kota pertama saya itu di Manado. Terus dari Manado saya pindah ke Balikpapan, ke Banjarmasin, ke semua kota di Kalimantan saya ke sana semua. Nah, termasuk saya ke Palangkaraya, termasuk ke Pangkalan Bun, kota kecil di Kalimantan. Terus habis itu saya pindah ke Malang, Jember. Paling lama saya 5-6 bulan. Karena proyeknya hanya proyek ME saja, jadi tidak bangunan ya, jadi proyek ME saja. Background saya adalah dari rumah itu saya adalah tukang sound, jadi mengerti listrik sedikit-sedikit. Terus bapak saya itu tukang bangunan. Terus ibu saya itu dari mbahnya itu tukang servis, jadi tukang servis. Dia juga punya rental sound system. Jadi bekalnya dari situ saya masuk ke perusahaan yang bergerak di bidang listrik. Nah, akhirnya jasa pemasangan listrik, akhirnya saya dicetak di situ jadi istilahnya lama kelamaan jadi tukang rekrut tenaga kerja. Nah, jadi kalau ada proyek itu kita diminta untuk memegang proyek itu. Bahasa kerennya PM, tapi saya nggak enak bilang seperti itu, tapi intinya saya megang proyek, tenaganya 100% saya yang nyarikan proyek itu. Di atasnya saya, perwakilan perusahaan itu tidak ada lagi, jadi saya itu nomor 1 di proyek itu yang untuk listrik loh ya. Jadi hanya akhir-akhir proyek mau selesai atau serah terima biasanya bos saya datang. Itu berjalan kurang lebih 12 tahun. Akhirnya saya jatuh sakit di Jakarta 1 tahun, masuk 5 kali rumah sakit. Waktu itu kena tipes, terus komplikasinya saya itu hipertensi, dan setelah akhir-akhir tahun itu ketahuan
high kolesterol. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung. Dan sampai di kampung saya masih punya modal sedikit untuk saya buka warung, buka toko elektronik. Ya, ayah minta jus tomat tapi nggak pakai gula. Oke? Oh, sekarang bikinin jus tomat, minta sama Ibun bikinin ayah jus tomat tapi gulanya sedikit gitu. Atau pakai gula Jawa, pakai gula aren gitu ya. Oke. Mati lampu. Wah. Ya udah, nanti aja kalau udah nggak mati lampu. Akhirnya kita buka rental sound system, buka toko listrik, toko elektronik, dan sampai sekarang. Ayo nambah. Ini Mbak nanti mati lampu semua. Gitu dulur, jadi sekelumit cerita tentang saya. Masa ngejus kok digerus? Emang obat? Ya kan gua gerus. Digerus? Disembuhkan apa digerus? Ya udah sabar itu dikasih disayang Tuhan. Gue ya. Gitu loh ceritanya. Jadi banyak pengalaman, tenaga kerja yang saya ajak dulu sangat banyak sekali. Di antaranya ada yang dari Cilacap, dari Kebumen, dari Jawa Timur, dari Ngawi, dari Madiun, dari mana-mana dulu yang ikut sama saya ngerjain proyek ME, mekanikal elektrika. Jadi kita ngerjain 5 pekerjaan ya, data, telepon, UPS, PLN, sound system. Jadi semuanya kita laksanakan dari Aceh sampai paling timur saya Manado dan Halmahera, jadi Maluku maksudnya. Tapi kalau Irian saya belum, masih si area-area aja yang ke sana. Oke, terima kasih sudah mengikuti video dari kami ya lur ya, dari Cahya Teknik Elektronika Murambu Yulali. Ini ceritanya lagi santai-santai di rumah, lagi mengikuti instruksi dari pemerintah untuk beraktivitas di rumah ya lur ya. Semoga yang di sana sehat selalu, ikuti pemerintah bagaimana dia memberikan himbauan. Jangan melanggar ya, misalkan suruh pakai masker ya pakai masker, karena kita harus kuat melawan wabah global ini ya lur ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.